Kebakaran landa pabrik minyak goreng. Tim gabungan sidak beras oplosan. Relawan bangun rumah belajar untuk anak pesisir. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, sebuah pabrik minyak goreng di Kota Medan ludes terbakar pada Rabu kemarin. Para karyawan langsung berhamburan keluar pabrik untuk menyelamatkan diri. Inilah visual amatir saat kebakaran melanda pabrik minyak goreng PT Agro Raya Mas di Kelurahan Saimati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Asap hitam mengepul dan kobaran api besar terlihat membakar gedung pabrik. Diduga api berasal dari salah satu gudang yang banyak menyimpan kardus untuk kemasan minyak goreng dan langsung merambat ke lokasi lainnya. Kapolsek Medan Labuhan Kompol Tohap Sibuaya mengatakan pihaknya langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran sesaat setelah menerima laporan adanya kebakaran. Petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil memadamkan api beberapa jam kemudian. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sebuah warung bakso di Kota Medan diserang sejumlah orang. Diduga penyerangan karena pelaku tidak terima ditegur pemilik warung karena sering mengganggu karyawan warung bakso tersebut. Ini adalah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan sejumlah orang menyerang sebuah warung bakso di kawasan Jalan Mandala, Kota Medan. Aksi penyerangan akhirnya berhenti usai pelaku mengetahui kedatangan sejumlah warga ke lokasi kejadian. Aksi penyerangan ini diduga buntut dari aksi pemilik warung bakso yang menegur dua pria akibat sering mengganggu karyawannya saat bekerja. Diduga karena tidak terima, dua pelaku tersebut memanggil rekannya dan kemudian melakukan penyerangan. Akibat aksi penyerangan tersebut, gerobak bakso mengalami kerusakan. Selain itu, anak pemilik warung yang baru berusia 4 tahun mengalami trauma. Yang cuci piring itu udah beberapa hari ini diganggu lah sama preman. Motifnya apa kita nggak tahu. Terakhir kali malam minggu 19 Juli itu jam 23 kurang lebih 23 sekian 30 sekian disiram lagi yang tukang cuci piring sama air. Nah, kebetulan saya nampak langsung ditegur dari belakang ke jalan, ditegur diam sebenarnya. Nah, nggak ngejawab juga. Sekitar mungkin kurang dari 10 menit itulah terjadi penyerangan. Itu sekitar. Pemilik warung mengaku telah melaporkan kejadian ini ke petugas kepolisian. Korban berharap seluruh pelaku dapat segera ditangkap dan diberikan hukuman yang setimpal. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di kawasan Sunggal yang kerap dijadikan tempat transaksi dan menggunakan narkoba. Sejumlah pria yang diduga sebagai pengguna narkoba nekat kabur dengan meloncat ke sungai. Sejumlah pria yang diduga pengguna narkoba nekat menceburkan diri ke sungai usai mengetahui kedatangan petugas kepolisian. Dalam penggerebekan di kawasan Kampung Lalang ini, polisi berhasil meringkus seorang pengedar narkoba yang tengah menjual narkotika jenis sabu. Dari tangannya, petugas menyita sejumlah paket sabu siap edar dan sejumlah uang hasil penjualan narkoba. Kasatgas Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan menyebut dari lokasi penggerebekan, pihaknya juga menyita sejumlah alat hisap yang ditinggal para pecandu narkoba. Agar lokasi ini tidak lagi digunakan sebagai tempat transaksi dan penggunaan narkoba, polisi kemudian menghancurkan seluruh lapak narkoba yang ada dan akan melakukan pengawasan di tempat ini. Kita berhasil mengamankan satu orang yang diindikasikan sebagai bandar
Juga di lokasi kita mengamankan barang bukti berupa poketan sabu, alat isap sabu berupa bong yang kita sudah amankan, dan selanjutnya pelaku dan barang bukti sudah diamankan dan dibawa di kantor untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kita ketahui Pengedar narkoba yang ditangkap kini sedang didalami keterangannya agar pemasok narkoba kepada pelaku dapat ditangkap. Pelaku kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Tim gabungan sidak beras oplosan, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, tim gabungan Satreskrim Polrestabes Medan dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan melakukan sidak di beberapa retail modern. Dalam sidak ini, tim mengambil sampel beras untuk dilakukan pengecekan. Dalam sidak yang dilakukan di sejumlah retail modern, tim gabungan Satreskrim Polrestabes Medan dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan menemukan beras merek Hammer dan merek Elepas Maximus yang masuk dalam daftar beras premium yang diduga dioplos berdasarkan data yang dirilis Kementerian Pertanian. Sama atau beda, Pak? Kedua merek beras tersebut masih diperjualbelikan secara bebas di masyarakat. Tim gabungan kemudian mengambil sampel beras dari kedua merek tersebut untuk diuji di laboratorium oleh Dinas Ketahanan Pangan. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Putro Wijayanto menyebut nantinya jika memang berdasarkan uji laboratorium ditemukan adanya penyelewengan, maka proses lanjut akan dilakukan. Memang kita tadi ada daftar list yang kita duga memang ada beberapa daftar barang. Itu pun jadi pengawasan kita. Saat ini di tempat ini memang ada kita ketemukan, tetapi sudah kita ambil sampel. Apakah sama atau beda? Ya, ini apakah produk yang ada di sini apakah sesuai dengan kualitas premium atau memang sesuai temuan yang sebelumnya. Satgas Pangan Kota Medan akan melakukan pengawasan terhadap peredaran beras di masyarakat, terkhusus untuk merek-merek tertentu yang masuk dalam kategori beras oplosan berdasarkan data Kementan. Sebelumnya, Kementerian Pertanian telah merilis 212 merek beras yang beredar di pasaran namun tidak sesuai standar. Selain dari sisi kualitas, merek-merek beras yang dirilis Kementan juga terindikasi takarannya tidak sesuai dengan yang tercantum pada kemasan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan membangun puskesmas rawat inap untuk masyarakat di Pulau Kampai, Kabupaten Langkat. Selama ini masyarakat harus menyeberangi laut untuk mendapatkan perawatan yang lebih memadai. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana akan menaikkan status puskesmas di Pulau Kampai, Kabupaten Langkat dari puskesmas pembantu menjadi puskesmas rawat inap dengan memiliki dokter jaga 24 jam. Untuk itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Langkat untuk membangun fasilitas puskesmas sehingga layanan kesehatan bagi masyarakat akan maksimal. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bilang untuk tahap pelaksanaan pembangunan puskesmas rawat inap akan dilakukan setelah pemerintah Kabupaten Langkat menyelesaikan tahapan perencanaannya. Kita ingin naikkan statusnya dari puskesmas pembantu menjadi puskesmas rawat inap. Karena itu memang ada, bisa dibuat. Untuk tahapan pelaksanaannya ini harus kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Langkat karena memang puskesmas kan wilayah kerjanya sebenarnya punya kabupaten, tapi kami dari provinsi akan membantu. Tadi dari kata Pak Bupati, lahan akan disiapkan Pak Bupati, perencanaan untuk pembangunan puskesmas rawat inapnya akan dibuat di kabupaten. Kami akan menyiapkan anggaran, nanti akan kami berikan melalui bantuan keuangan provinsi ke Kabupaten Langkat agar bisa dibangun. Terserah Pak Bupati, kalau perencanaannya ada tahun ini, insya Allah kami akan transfer uangnya biar bisa dibangun tahun ini. Tapi kalau misalnya waktunya mepet,
tidak selesai sampai dengan akhir tahun, barangkali di awal tahun 2026 itu bisa berdialog dengan yang medis. Sebelumnya, warga kerap mengeluhkan fasilitas kesehatan yang ada kurang memadai. Akibatnya, warga bahkan harus menyeberang lautan menggunakan kapal kecil ke kota Pangkalan Susu untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Langkat, Sumatera Utara. Saudara, sebuah terobosan dilakukan Kejaksaan Negeri Karo dengan memanfaatkan barang bukti tindak pidana menjadi alat praktik bagi siswa STM. Inovasi ini sebagai bentuk kepedulian akan dunia pendidikan dan meningkatkan nilai ekonomi barang bukti tindak pidana yang ada. Melalui program Titip Rawat, Kejaksaan Negeri Karo bekerja sama dengan 2 sekolah teknik menengah negeri di Kabupaten Karo untuk pemanfaatan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap dan dirampas untuk negara. Barang bukti berupa sepeda motor yang tidak memiliki nilai ekonomis tinggi diserahkan ke 2 STM negeri di Kabupaten Karo untuk menjadi bahan praktik bagi siswa sekolah. Diharapkan para siswa STM tersebut dapat memperbaiki sepeda motor sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomisnya. Jadi program Titip Rawat ini sebenarnya barang bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap yang mana dalam putusannya itu dirampas untuk negara, itu kan akan kita lelang pada akhirnya nanti Bang untuk meningkatkan PNBP kita. Nah, agar PNBP kita itu nanti meningkat, itu barang bukti kita itu kita titipkan untuk diservis yang mana keadaannya atau kondisinya itu tidak baik kepada SMK Negeri 1 Merdeka sehingga nanti pada saat lelang nilainya itu meningkat begitu. Kepala Sekolah STM Negeri 1 Merdeka mengaku senang dengan adanya kerjasama dengan Kejaksaan Karo karena para siswa memiliki lebih banyak kendaraan yang dapat digunakan sebagai bahan praktik. Jadi pada prinsipnya kami dari besar SMK Negeri 1 Merdeka ya sangat bersyukur mendapatkan inovasi ini. Kenapa kita sangat bersyukur? Karena kan selama ini kan anak-anak kita praktek mungkin dengan unit-unit yang sudah tertentu. Tetapi dengan adanya inovasi ini tentu ada unit yang beragam. Ya, yang beragam yang bisa mereka servis sehingga ini menjadi tantangan tersendiri untuk anak-anak dan menjadikan mereka memiliki inovasi juga bagaimana melakukan servis sepeda motor yang diberikan dari pihak kejaksaan. Ini kira-kira. Saat ini sebanyak 6 unit kendaraan jenis sepeda motor dipinjamkan ke 2 sekolah kejuruan. Nantinya kendaraan yang telah diperbaiki akan ditukar kembali untuk dijadikan alat uji praktik. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Relawan bangun rumah belajar untuk anak pesisir, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, terdorong rasa prihatin dengan pendidikan anak-anak pesisir, sekelompok mahasiswa dan pelajar membuka sanggar rumah edukasi di Desa Bagan Percut, Kabupaten Deli Serdang. Di sini anak-anak putus sekolah diajarkan membaca dan menulis. Sebuah bangunan terbuka tanpa dinding di Dusun 19, Desa Bagan Percut dijadikan sanggar rumah edukasi anak pesisir. Di sini ratusan anak-anak yang mayoritas putus sekolah berkumpul untuk belajar membaca dan menulis di setiap akhir pekan. Tidak hanya anak-anak putus sekolah, sejumlah siswa sekolah dasar yang membutuhkan pendampingan dan pembelajaran ikut menjadi peserta. Sanggar Rumah Edukasi Anak Pesisir yang dibangun pada Juni tahun 2022 berawal dari keprihatinan sejumlah relawan yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar melihat banyaknya anak-anak di pesisir yang minim literasi. Untuk semakin menarik minat anak-anak, sesekali para relawan mengajak anak-anak untuk berdiskusi atau belajar membaca di atas kapal milik nelayan. Tujuannya untuk meningkatkan literasi dan minat baca untuk anak-anak pesisir, karena di pesisir ini masih banyak anak-anak yang tidak peduli, yang masih kurang untuk membaca dan literasinya sangat rendah, sehingga mereka lebih
lebih memilih untuk bekerja atau mencari ikan daripada membaca atau belajar. Warga di sekitar sanggar Rumah Edukasi Anak Pesisir mengaku sangat terbantu dalam meningkatkan kemampuan pendidikan anak-anaknya. Beberapa anak didik di sanggar Rumah Anak Pesisir ini bahkan mampu meraih prestasi membanggakan di sekolah. Perubahannya anak ini asal mau belajar datang. Perubahannya itu aja lah. Dia mau belajar perubahannya. Oh, berarti niat belajarnya makin Ada, tinggi ya. makin tinggi belajarnya itu. Dan ibu pun ranking juga dapat Iya, juara. juara dari kelas 1 SD sampai kelas 5 SD. Alhamdulillah belajarnya makin ada sanggar ini makin maju belajarnya. Warga dan relawan berharap pemerintah dapat memberi perhatian untuk memberikan bantuan berupa buku bacaan atau fasilitas belajar mengajar. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV dari Serdang, Sumatera Utara. Saudara, di Desa Aek Sabaun, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, ada sebuah warung kopi menawarkan wisata kopi. Di sini pengunjung dapat memetik kopi sebelum diracik dan dinikmati. Inilah warung kopi yang menyediakan konsep unik. Di sekitar warung ini ada lahan seluas 1 hektar untuk wisata petik kopi. Di lahan ini, pengunjung dapat merasakan pengalaman memetik kopi sebelum menyeruput kopi yang sudah diracik. Dengan panorama alam dan asri dapat memanjakan para pecinta kopi, apalagi pengunjung dapat membayar seikhlas hati. Kopi yang disuguhkan berupa olahan kopi Arabica dengan proses full wash dan menghasilkan sensasi fruity yang menjadi pilihan para penikmat kopi. Jadi untuk rasanya keduanya sangat mantap. Kalau yang suka original, mungkin yang kopi hitam dengan gula aren ini oke. Oke Bang, selain cita rasa, lokasi di sekitar seperti apa? Iya, lokasi sekitar, karena ini dekat Cibio-bio ya, jadi sangat sejuk. Kemudian lebih untuk yang pencari ketenangan, yang suka baca, ya seperti saya yang suka menulis, bolehlah datang ke sini. Bisa sambil berwisata, berekreasi, sambil ngopi dan sambil makan. Oke Bang. Awalnya pemilik warung Dirtiawati harahap sekedar menanam kopi, kemudian muncul ide mengolah serta menyuguhkan olahan kopi miliknya beberapa tahun lalu. Respon positif pengunjung membuat Dirtiawati memilih bertahan menjalankan usahanya. Kita menyediakan jenis kopi Arabica dan Robusta. Arabica itu ada beberapa proses pengolahan, salah satunya natural, wine atau fruity, lebih banyak dikenal orang, dan yang biasa untuk diminum adalah full wash. Konsepnya seperti apa Kak? Konsep sejauh ini di Tiana adalah minum seikhlas, minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Kenapa konsep ini dibuat? Biar masyarakat luas bisa mencicipi kopi yang enak. Jika kita buat patokan harga, maka akan orang sekitar merasa itu tidak wajar dengan harga segitu. Karena Tiana Kopi itu tempatnya berada di daerah. Memberi pengalaman memetik kopi sekaligus menyediakan lokasi wisata kebun kini menjadi pilihan wisatawan saat melintas di Tapanuli Selatan. Khairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Saudara, Kota Brastagi tidak hanya memiliki sejumlah destinasi wisata, namun juga memiliki aneka kuliner yang menjanjikan cita rasa yang unik. Salah satunya pulut teri dan mie saus. Kuliner yang ada sejak tahun 1970-an ini terus menjadi favorit wisatawan dan warga. Jika Anda tengah berada di kota wisata Brastagi, tak ada salahnya mencoba menu kuliner pulut teri atau mie saus di Jalan Abdi Kejora, Kota Brastagi. Warung yang buka sejak pagi hingga tengah hari ini selalu ramai dikunjungi warga yang berburu pulut teri dan mie saus. Kuliner pulut teri sendiri merupakan perpaduan beras pulut dan ikan teri yang digoreng kemudian disajikan dengan saus yang diolah dengan resep khusus yang merupakan warisan keluarga sejak tahun 1970-an. Penjual pulut teri dan mie saus yang merupakan generasi kedua berharap resep warisan keluarganya dapat terus diterima oleh warga Kota Brastagi dan wisatawan yang datang. Kalau saya neruskan udah sekitar 10 tahun lah. Terus ini kan resep keluarga, jadi semoga resepnya bertahan.
Rasanya yang gurih menjadikan pulut teri dan mie saus favorit warga untuk menu sarapan. Bahkan tak jarang pembeli datang dari kecamatan berbeda hanya untuk membeli menu sarapan ini. Ini kebetulan istri saya kan langganan di sini Bang, terus mau sarapan, jadi saya beli dari Tigapanang ke sini Bang. Berarti udah langganan khusus di sini ya Bang? Iya. Gimana rasanya Bang? Otentiknya seperti apa nih Bang? Sini sih andalannya pulut terinya Bang. Mantap. Untuk menikmati menu kuliner ini, Anda cukup membayar Rp5.000 untuk satu porsi pulut teri atau mie saus. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.